Halo, sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, kita baru saja menyaksikan Presiden Joko Widodo bersama Pak Surya Paloh yang merupakan pucuk pimpinan Partai Nasdem bertemu di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Pertemuan ini seperti mau memberi pesan kepada kita semua bahwa kisah romantis di antara keduanya yang sempat retak karena perbedaan sikap politik pada masa Pilpres kemarin hendak dijalin kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Nasdem merupakan partai yang pro pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan ketika menjelang pemilu kemarin, Partai Nasdem justru mengusung mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai RI 1 2024 dengan tema yang ditawarkan oleh Pak Anies, yaitu perubahan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini dengan segala program pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau, selain untuk menyelesaikan persoalan bangsa pada saat ini, juga punya tujuan jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045. Cita-cita ambisius ini hanya bisa diwujudkan kalau apa yang dikerjakan oleh pemimpin atau oleh pemerintah saat ini itu diteruskan oleh pemerintah berikutnya. Dan nampaknya Presiden Joko Widodo menemukan hal itu dalam diri Pak Prabowo Subianto. Lalu tiba-tiba datang Pak Anies Baswedan dengan tema yang ditawarkan oleh beliau, yaitu perubahan. Ini nampaknya seperti sebuah masalah yang serius bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Kalau misalnya Pak Anies yang menang pemilu kemarin dan beliau yang menjadi pemimpin selanjutnya, maka sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh beliau, yaitu perubahan, kemungkinan segala program yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini tidak akan dilanjutkan. Kemungkinan Pak Anies akan mengerjakan sesuatu yang baru dari apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Kalau saya boleh pinjam kalimatnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan Indonesia akan kembali ke nol. Kondisi ini benar-benar membuat pemerintah cukup frustrasi. Yang lebih bikin pusing lagi adalah justru partai, yaitu Partai Nasdem, yang selama ini seranjang dengan pemerintah. Partai yang selama ini semeja makan dengan pemerintah. Justru menjadi partai pengusung utama orang yang berseberangan dengan pemerintah. Tapi nampaknya Partai Nasdem tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu. Partai Nasdem seperti mau mengatakan, terserah gua dong, suka-suka gua. Mau calonkan Anies kayak siapa kayak untuk menjadi presiden, urusan gua. Kenapa lu yang repot? Kira-kira seperti itu pesan yang hendak disampaikan oleh Partai Nasdem. Tapi pemerintah juga tidak mau kalah menunjukkan sisi kedikdayaannya. Tiada hujan, tiada angin, tiba-tiba dua kader Nasdem, yaitu Menkom Info Pak Joni Plate dan Menteri Pertanian Pak Sarul, tersandung kasus hukum. Kedua kasus ini seperti mau memberi pesan oleh pemerintah bahwa, hey, lu selama ini gue kasih makan, gue yang bikin dapur lu ngepul setiap saat, dan sekarang lu malah berkhianat sama gue dengan mencalonkan orang yang nyata-nyata berseberangan dengan pemerintah. Kira-kira itu pesan yang hendak disampaikan oleh pemerintah dari
tersandung kasus hukumnya dua kader Nasdem tersebut. Pemilu telah selesai dan menurut hasil quick count, Prabowo menang telak mengungguli kedua pesaingnya, yaitu Pak Ganjar dan Pak Anies. Setelah pemilu selesai, tiba-tiba Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh ke Istana Negara. Selain kemungkinan keduanya akan menjalin kembali hubungan politik yang sempat retak, kira-kira apa yang dapat kita baca dari pertemuan kedua tokoh penting itu? Saya sendiri berpendapat, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, coba tuliskan di kolom komentar. Tapi saya secara pribadi berpendapat bahwa Pak Surya Paloh ke istana, itu sebenarnya Pak Jokowi mau menitip pesan untuk Pak Anies melalui Pak Surya Paloh. Pesannya kira-kira begini, Pak Anies, selamat, cita-cita perubahan yang Anda tawarkan telah berhasil. Berhasil saya gagalkan. Karena jagoan saya, yaitu Prabowo Subianto, menang telak. Walaupun versi quick count.